Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama aku Arifah Evianti. Di video kali ini kita akan membahas tentang summary buku dari Josh Kaufman yang berjudul The First 20 Hours. Oke teman-teman pasti seru kan punya teman yang bisa jago foto, bisa masak, bisa apapun lah pokoknya semua hal. Nah teman-teman tahu gak sih, pada dasarnya kita bisa menguasai skill apapun itu semuanya dengan sangat cepat. Nah, penelitian dari Josh Kaufman sendiri, ini kita bisa menguasai apapun itu, anything, everything, hanya dalam waktu 20 jam. Nah, seperti apa caranya? Akan kita bahas di video ini. Ada 10 cara ya teman-teman. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di channel aku. Anyway teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang bukunya Josh Kaufman, teman-teman perlu tahu tentang bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul Outliers, tentang aturan 10.000 jam. Nah, bukunya Malcolm Gladwell sendiri ini bercerita tentang untuk menguasai skill kita membutuhkan waktu sekitar 10.000 jam, 3,5 tahun non-stop. Wow, sangat lama sekali. Dan dari Josh Kaufman sendiri ada yang berjudul The First 20 Hours, aturan 20 jam, yang mana kita bisa mempelajari skill apapun dengan sangat cepat dalam waktu 20 jam. Sebenarnya dari Malcolm sendiri ini adalah untuk mencapai tahap yang bisa dikatakan ahli atau expert. Sedangkan dari Josh Kaufman sendiri ini untuk mencapai tahap yang bisa dikatakan bisa, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk menjadi ahli ini memang tidaklah penting ya teman-teman, karena untuk menguasai skill yang penting kita bisa dulu. Contohnya ketika kita ingin menikmati masakan, ketika kita bisa memasak, apakah kita harus mempunyai skill yang setara dengan chef bintang 5? Tentu tidak kan? Begitupun dengan kita bermain golf atau bermain apapun itu, apakah kita harus punya skill yang sama dengan atlet? Tidak. Nah, kita pun juga ketika kita bermain apapun itu, mungkin dengan menikmati suara kita, menghibur orang lain, apakah kita harus memiliki skill bernyanyi seperti pemenang Indonesian Idol? Tentu tidak kan? Nah, kayak gitu. Jadi pada dasarnya Josh Kaufman ini mengatakan kita bisa menguasai skill apapun itu dengan yang dinamakan teknik Rapid Skill Acquisition, yang mana kita akan bahas di video ini. Makanya jangan di skip ya teman-teman, karena ada 10 hal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang pertama adalah kita perlu tahu memilih skill yang kita sukai, kayak gitu. Apa sih skill yang akan kita pelajari? Pada dasarnya, ketika kita memilih skill yang memang kita sukai, maka kita lebih cepat untuk menguasai skill tersebut. Nah, caranya adalah membuat list, kira-kira skill apa yang ingin teman-teman raih di periode ini. Lalu, kita bisa memilih yang memang kita sukai dan ingin benar-benar kita capai, gitu. Nah, kita harus menyesuaikan juga kondisi saat ini tuh ingin segera bisa apa sih, kayak gitu. Untuk yang mungkin tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent, lebih baik kita simpan untuk next time. Nah, teman-teman, untuk yang kedua adalah fokus satu hal dalam satu waktu, yang mana kita tidak belajar kemampuan atau skill yang lain dulu sebelum belajar ini selesai, gitu. Ingat, konsentrasi dan fokus itu sangat penting. Fokus saja 1 jam per hari, asalkan mengerjakan hal itu secara periodik, seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu tentukan target. Dalam Rapid Skill Acquisition, sangat penting untuk menentukan seberapa jauh ingin menguasai skill ini. Misalnya, ingin dipuji, ingin bisa bicara dengan bule jika teman-teman ingin upgrade skill bahasa Inggris atau bahasa asing, lalu ingin jadi juara atau ingin mengalahkan orang lain, kayak gitu. Jadi, penting banget untuk menentukan target supaya ketika kita sudah mencapai target tersebut, kita bisa menentukan keputusan yang tepat, apakah berhenti atau akan lanjut terus ke level berikutnya. Oke, untuk bagian yang keempat, kita perlu banget dalam breakdown skill kita menjadi sub-skill yang mana harus kita pelajari. Kita tahu sendiri dong, suatu skill terdiri dari teori dasar, teori menengah, lalu ada tingkat ahli. Kita harus tahu kemampuan apa saja sih yang harus kita pelajari untuk
skill ini gitu. Contohnya, kita bisa mulai dari list sub skill yang mana harus kita targetkan. Lalu, yang kedua adalah pilih yang utama agar tidak kewalahan. Kita tahu sendiri dong teman-teman, bahwasanya mimpi besar itu lahir tidak begitu saja, tapi dia lahir dari suatu eksekusi kecil yang mana harus diraih dalam jangka pendek kayak gitu. Nah, pentingnya dalam melatih atau memilih sub skill ini adalah biar kita itu nggak halu gitu loh. Misal, oh aku pengen banget bisa jago main piano, aku jago main gitar, nah itu kayak halu gitu loh. Nah, supaya nggak halu, supaya kita tetap percaya diri, makanya kita harus tahu skill apa saja sih yang harus kita pelajari, mungkin dari dasar dulu, itu nggak apa-apa. Terus, eliminasi skill yang tidak penting, jadi ada skill yang memang kita nggak harus pelajari gitu loh di sub skill itu. Terus selanjutnya setelah kita bisa mempelajari itu, kita bisa mulai dari basic, lanjut hingga mungkin ke ahli atau advance gitu teman-teman. Kemudian untuk yang kelima adalah dapatkan alat penting. Jadi buat teman-teman yang ingin mengupgrade skill teman-teman harus punya alat untuk mendukung kemampuan tersebut. Misal teman-teman ingin belajar tenis, maka teman-teman harus punya raket. Ketika teman-teman pengen menulis, maka teman-teman harus punya laptop gitu. Mungkin nggak harus punya juga ya, mungkin usahakan untuk mendapatkan itu, bisa dengan meminjam atau mungkin dengan apalah kayak gitu. Caranya dengan mengidentifikasi terlebih dahulu alat apa yang kita butuhkan kayak gitu. Terus ini juga tujuannya biar otomatis aja ya teman-teman, biar investasi waktu kita lebih banyak. Kalau teman-teman ingin melihat tentang bahasan investasi waktu, mungkin teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya tentang procrastinate non-purpose. Ini juga ada tahap dalam menginvestasikan waktu biar lebih otomatis dan ya kita lebih ngirit waktu aja gitu. Untuk yang keenam adalah menghilangkan hambatan teman-teman. Pasti sering banget buat kita ketika mempelajari skill baru akan ada hambatan yang sangat banyak. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menambahkan rintangan pada hambatan tersebut, sehingga kamu tidak melakukan hambatan itu dari rencanamu. Contohnya, kita bisa menjauhkan posisi HP jika memang distraksi kita adalah HP gitu, sehingga ketika kita melakukan sesuatu dan ketika ingin mengambil HP kita menjadi males gitu karena jaraknya yang terlalu jauh gitu. Terus yang kedua adalah menaruh aplikasi game di folder yang rumit, sehingga kita udah males sendiri buat nyarinya gitu. Terus yang ketiga adalah sembunyikan remote TV jika memang gangguan teman-teman adalah TV gitu. Dan masih banyak lagi cara untuk menghilangkan hambatan, dan pastinya teman-teman bakal tahu nih caranya teman-teman tuh gimana. Nah, selanjutnya untuk yang bagian 7 nih teman-teman, bahwasanya kita penting banget untuk mendedikasikan waktu. Ketika kita ingin mempelajari suatu skill, teman-teman harus menyediakan waktu dong buat waktu khusus. Misal 1 atau 2 jam per hari, itu sudah cukup teman-teman. Lalu tahapnya itu bisa dengan kita mengidentifikasi waktu khusus yang mana teman-teman pasti tahu sendiri waktu luang yang memang teman-teman tuh cocok kayak gitu. Terus konsisten atau bertahan, karena ini adalah kunci dalam suksesnya pembaharuan dan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah paksa hingga mencapai 20 jam minimal. Lalu setelah mencapai itu, teman-teman bisa memutuskan bisa lanjut atau berhenti kayak gitu. Nah, untuk bagian yang ke-8 adalah mencari umpan balik teman-teman. Jadi perlu banget ketika kita belajar skill baru, kita harus menciptakan umpan balik dari proses belajar kita. Bisa kita dengan mentor, atau dengan teman, atau mungkin merekam dengan kamera. Step yang ke-9 adalah praktek dalam waktu singkat. Kita harus mentargetkan 20 jam pertama, lalu evaluasi. Nah, Josh Kaufman sendiri menyarankan kita untuk menggunakan alarm dan set waktunya 20 menit. Nah, selama 20 menit ini, teman-teman fokus berlatih. Lakukan 3-5 sesi per hari. Step yang terakhir adalah utamakan kuantitas, bukan kualitas.
Suatu proses akan berhasil jika kita terus berlatih dengan sengaja, teman-teman. Latihan ditambah kuantitas ditambah kecepatan mengalahkan kualitas yang absolut. Sebuah penelitian yang dicontohkan oleh Kaufman sendiri ketika ada dua murid diminta untuk membuat patung sebanyak mungkin dan yang satunya membuat patung dengan sebaik mungkin, maka hasil terbaik ternyata diperoleh dari mereka yang membuat patung sebanyak mungkin. Mereka yang membuat patung sebaik mungkin, mereka malah berteori, bukan membuat patung tapi malah membuat teori, kayak gitu. Jadi, setelah Anda berlatih dengan baik setidaknya 80-90% dari waktu, lalu kita harus dongkrak kecepatannya untuk akuisisi lebih cepat. Dengan adanya proses yang banyak, maka kita akan evaluasi. Jadi, buat teman-teman nggak usah mikirin kok kualitasnya jelek ya, nggak apa-apa. Yang penting kita terus latihan dan evaluasi. Nah, teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Wah, sangat luar biasa sekali ya, 10 hal rapid skill acquisition. Buat teman-teman yang ingin mempelajari skill baru, bisa banget menerapkan 10 hal tersebut. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena akan ada video baru berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.